Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiani Kartika dari Prodi S1 Manajemen akan menjelaskan tentang materi pengantar bisnis yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia adalah bagian proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, mempertahankan, serta membangun sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Ruang lingkup dalam kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama itu merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya kepada karyawan. Yang kedua, merencanakan, menarik dan menyeleksi, melatih dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam dunia nyata yang dihadapi oleh manajer, personalia tidak sesederhana proses di atas, namun bersifat lebih kompleks tergantung tantangan yang dihadapi. Perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia, yaitu proses menentukan kebutuhan SDM dan menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Perencanaan dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek adalah pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga kerja 1 tahun mendatang, dan jangka panjang adalah estimasi tenaga kerja dalam skala 5-10 tahun mendatang. Yang kedua, penarikan sumber daya alam. Penarikan adalah proses perencanaan dan memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai karyawan perusahaan dengan kualifikasi yang baik. Yang ketiga ada seleksi sumber daya alam. Seleksi yaitu proses yang dimulai dengan penyaringan awal yang diakhiri dengan pengambilan keputusan tentang siapa yang akan diterima. Proses seleksi disusun dengan memperhatikan persyaratan jabatannya yang telah ditetapkan. Kemudian juga melakukan penelitian terhadap prestasi, keahlian, pengalaman, dan kepribadian yang paling memenuhi syarat untuk jabatan tersebut. Masuk kepada pelatihan dan pengembangannya. Pengelolaan SDM tidak berhenti sampai diterimanya karyawan bekerja di perusahaan. Namun, perlu adanya pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan serta keahlian karyawan. Peningkatan kinerja karyawan tidak cukup hanya dengan memperhitungkan lamanya bekerja, namun perlu dipercepat melalui program pelatihan dari pengembangan. Nah, pada masa orientasinya, orientasi diharapkan akan menurunkan perasaan terasing, cemas dan khawatir terhadap dunia kerja yang dihadapinya. Karyawan baru dengan program orientasi ini diharapkan akan memiliki keberanian dalam bekerja dan pada saat nanti akan menjumpai dan menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak ada selama orientasi. Pelatihan yang ada di sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan ini seringkali diserahkan kepada instruktur atau pelatihan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihannya. Pelatihan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan karyawan dan organisasi agar dapat menemukan format materi yang sesuai dengan keadaan organisasi di dalamnya. Pengembangan sumber daya manusia. Nah, dalam tahap ini, tindak lanjut dari pelatihan adalah melakukan pengembangan karyawan, yaitu aktivitas untuk mempersiapkan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan melalui proses membangun dan mendidik karyawan terseleksi sehingga memiliki KSA atau Knowledge, Skill, and Ability yang dibutuhkan di masa datang. Bagi perusahaan diharapkan akan meningkatkan kesinambungan operasional perusahaan dan rasa keterikatan karyawan terhadap perusahaan semakin besar. Nah, manfaat dari pelatihan dan pengembangan ini, pelatihan dan pengembangan memiliki manfaat bagi karyawan dalam menunjang karir dan mengembangkan keterampilan di masa datang. Dalam itu
penilaian prestasi karyawan. Penilaian dalam kinerja secara komprehensif berarti mengevaluasikan tingkat prestasi kerja karyawan dibandingkan dengan standar tertentu guna menentukan promosi, kompensasi, pelatihan, dan pemecatan. Nah, kompensasi atau balas jasa terhadap karyawan adalah semua jenis imbalan yang diterima karyawan atas pengorbanan dan unjuk kerjanya sebagai anggota organisasi. Kompensasi sebenarnya banyak ragamnya, namun masyarakat umum memandang kompensasi identik dengan gaji dan upah. Program kompensasi penting bagi perusahaan karena mencerminkan upaya organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia. Selain itu, kompensasi juga menjadi komponen biaya yang cukup besar. Masuk ke dalam proses dalam kebijakan kompensasi. Implementasi keputusan terhadap karyawan. Keputusan yang sering diambil dalam hal ini adalah promosi, transfer, demosi, dan pemberhentian atau secara sukarela atau terpaksa. Nah, masuk kepada promosi. Promosi adalah perubahan yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar dengan meningkatkan gaji sebagai kompensasinya. Dan transfer adalah perpindahan pekerjaan secara setara dalam arti bahwa posisi baru memiliki tanggung jawab dan penggajian yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Sementara demosi merupakan perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain yang merupakan tanggung jawab dan penggajian yang lebih rendah. Itulah tadi penjelasan dari materi pengantar bisnis dengan judul manajemen sumber daya manusia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.